Anak 4 itu, mohon maaf, ada yang suka mengunjungi Bapak? Enggak pernah. Sama sekali sudah tidak ada yang mengunjungi ya Pak ya? Sedihnya tuh kalau saya sakit gitu ya. Kadang-kadang untuk beli obat aja nggak ada. Pak, halo Pak, permisi. Rambutnya mau saya potongin boleh nggak Pak? Boleh. Sambil ngobrol kita. Oke, Boleh? boleh. Oke, di sini ya Pak? Boleh. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Pak, permisi. Saya tadi dengan Pak siapa? Saya Maruli. Pak Maruli. Ya. Saya potongin ya Pak Maruli ya. Izin ya Pak. Izin ya Pak Maruli. Sambil ngobrol-ngobrol boleh Pak Maruli? Boleh aja. Boleh Pak. Pak Maruli kesibukannya apa setiap harinya? Ya cuman gini lah. Gimana? Ngambil ini aja, ambil botol-botol bekas. Oh, pengepul untuk botol dan plastik-plastik yang tidak terpakai kembali ya Pak? Iya. Tinggal di daerah? Saya di Pondok Gede. Di Pondok Gede, Jakarta Timur? Ya. Oh, di sini? Dengan? Di sini saya tinggal di masjid saya. Di masjid? Oh. Mohon maaf, sudah lama menjadi pengepul? Saya jadi pemulung tuh mungkin sekitar 3 bulanan lah. Oh, baru 3 bulanan ini? Ya. Sebelumnya pekerjaannya Pak? Saya di herbal. Gimana? Saya di herbal dulu. Di herbal. Oh, di herbal. Izin sambil saya potong ya Pak? Ya. Permisi. Oh, sebelumnya Bapak kerja di herbal? Ya, kadang-kadang bawa kendaraan umum juga. Oh. Terus akhirnya Jadi gini lah. itu kalau boleh tahu karena apa Pak? Sampai akhirnya memutuskan jadi pengepul barang-barang bekas? Karena saya nggak kerja lagi, nganggur. Hmm. Yang punya mobil dijual. Oh. Ya udah, akhirnya kita nganggur. Karena kehilangan pekerjaan, Iya. akhirnya ini ya menjadi pengepul ya. Iya. Mohon maaf, keluarga masih ada di Pondok Gede? Keluarga kebetulan masih ada, tapi udah nggak lagi lah. Gimana? Udah nggak lagi. Udah nggak ada. Berarti Bapak tinggal seorang diri aja ya Pak? Iya aja sekarang. Berarti tinggal di Bekasi ini ya dari masjid ke masjid atau enggak dari ruko mungkin? Nah, kadang-kadang lah ya. Tinggal di ruko ya, Ya. di depan ruko ya, Depan ruko. yang sudah tutup gitu ya. Maaf, Tapi yang- gimana? Tapi yang fokusnya saya di Bogor sih tinggal. Fokusnya tinggal di Bogor. Keluarga di Bogor masih banyak. Ya, saya di pesantren. Oh, di pesantren. Iya. Di pesantren apa kalau boleh tahu Pak? Di Al-Jikra. Al-Jikro. Ya. Oh, Masya Allah. Karena tadinya kan saya non muslim. Sebelum ini non Muslim, Ya, Katolik saya. Katolik. Oh, mohon maaf kalau boleh cerita nih ya. Itu karena apa? Ya, karena sering saya pelajari, sering melajari Al-Quran. Oke. Maka saya untuk memutuskan untuk masuk muslim. Ya, sekitar 6 bulanan inilah.
6 bulanan ini baru mempelajari agama Iya. Islam. Berarti setelah dari Bogor tinggal di Pondok Gede. Sempat di Pondok Gede atau langsung ke sini? Di sini. Langsung ke sini ya, Pak? Ya kadang-kadang di sini juga kadang-kadang 3 hari 4 hari saya pulang ke Bogor gitu. Oh, Jadi kan terkadang kita pulang masih Bogor. fokus belajar gitu. Oh, baik. Anak sudah memiliki, Pak? Anak 4 Anak 4. Dan sekarang tinggal di Bandung 2, Bandung 2, di Surabaya 1, di Surabaya 1, yang di Papua 1. di Papua 1. Anak 4 itu, mohon maaf, ada yang suka mengunjungi Bapak? Enggak pernah. Sama sekali sudah tidak ada yang mengunjungi ya, Pak ya? Udah putus aja. Berarti benar-benar Bapak sekarang udah tinggal seorang diri aja ya, Pak? Sendiri. Terus selama menjadi atau menjalani profesi sebagai pengepul barang bekas ini, ada nggak hal-hal buruk yang diterima? Mungkin kayak misalkan perlakuan-perlakuan warga yang kurang menyenangkan. Ya kadang-kadang ada juga sih. Tapi ya kita ngambil hati lah. Ya memang udah harusnya kita kayak gini ya, mau dikata apa lagi gitu. Saya terima aja. Gitu. Kadang-kadang kan kita kalau masuk ke gang, kadang-kadang orang pasti curiga. Ya ada kecurigaan dari warga ya, karena iya. mungkin ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, Iya. yang akhirnya ngebuat semua dicap jadi seperti dicap ini. seperti itu. Padahal nggak semuanya begitu kan. Iya benar. Ada karena terpaksa, Kopet nggak ada materi ya terpaksa lah mungut kayak gitu daripada kita minta-minta. Sepakat. Menjaga apa ya istilahnya, ya mungkin menjaga supaya tidak mengandalkan orang lain lah intinya. Jadi kita jangan misalnya mengharapkan belas kasihan orang lah gitu. Betul. Ya kita harus kerja keras lah gimana. Walaupun hasil nggak seberapa, tapi yang penting kita harus cukup buat makan aja. Berarti tinggal di Bekasi sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulan 3 bulan yang tadi ya. Selama 2 bulan 3 bulan ada nggak pemerintah yang mendata atau memberikan bantuan? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah ya. Iya, Sama sekali belum pernah ya. belum pernah. Yang mungkin dinas terkait kayak dinas sosial gitu mendata, belum pernah sama sekali ya, Belum Pak ya. pernah. Cerita sedikit, tadi saya waktu pertama kali nawarin Bapak untuk dirapikan rambutnya, Bapak sedang menjalankan puasa ya. Iya, alhamdulillah. Saya berpuasa. Tapi 4 anak itu masih tahu keberadaannya Bapak di mana? Sekarang itu di Bandungnya juga nggak tahu juga, soalnya rumah yang dulu kan udah dijual katanya. Saya pernah ke sana nggak ketemu. Oh, bener-bener hilang kontak saja gitu ya, Pak? Padahal dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Tapi ada rasa kerinduan dan ingin cari nggak, Pak? Ya, Sebagai seorang bapak orang pasti bapak pasti lah. ada ingin cari anak ya. Biasanya kalau udah seperti itu paling dibawa doa aja mungkin ya, Pak ya. Iya, paling saya berdoa aja. Mungkin suatu saat bisa ketemu. Amin. Ya mungkin dengan adanya video ini anak-anak Bapak bisa melihat dan ya mungkin bisa jadi tahu keberadaan Bapak sekarang di mana. Karena tujuan saya ingin bantu dan memberikan wadah
saudara-saudara saya yang membutuhkan tempat untuk bercerita. Terus mohon maaf kalau boleh tahu penghasilan perharinya itu gimana Pak? Dari Kalau pengepul penghasilan itu kadang-kadang paling gede itu saya dapat 20.000 satu harinya. satu hari. Ya untuk makan satu kali alhamdulillah masih bisa gitu. Alhamdulillah. Pernah nggak dapat sehari nggak dapat gitu? Sering kali ya. Iya. Kalau lagi nggak dapat ya kita puasa juga gitu. Dan tidak ada sama sekali pemerintah yang datang menawarkan atau mungkin memberikan bantuan sama sekali ya. Nggak ada. Berarti selama tinggal di Bekasi, dinas sosial tidak pernah sama sekali mengunjungi Pak? Nggak pernah. Keseharian berarti tinggal di masjid aja kayak Iya. di pelataran toko ya Pak ya. Iya. Nah kalau menjelang hari raya gini suka ada perasaan sedih nggak, ingin ketemu keluarga? Ya kadang-kadang suka berpikir juga gitu ya. Pengen ketemu tapi gimana? Tapi mohon maaf ibu masih ada istri? Istri udah meninggal sih. Istri Udah meninggal. sudah tidak ada ya. Ya. Semenjak istri nggak ada, anak-anak Anak-anak pindah semua. pindah semua. Ini saya rapikan biar terlihat lebih rapi lagi. Nah, terus hal buruk apa yang pernah diterima Pak selama Bapak menjalani profesi sebagai pengepul barang-barang bekas? Tapi saya rasa kalau selama ini sih saya belum ada sih ya. Gimana? Belum ada sih, kayaknya biasa-biasa aja gini. Biasa aja ya. Iya. Nggak ada orang yang sampai mungkin menghardik. Enggak ya. Selama ini alhamdulillahnya semua masih ketemu yang baik-baik Masih ya. ketemu yang baik-baik. Kalau untuk area ngepulnya sendiri di mana Pak? Saya kadang-kadang cuma satu karung ini udah dapat ya langsung saya lempar aja, saya jual gitu. Paling di sekitaran sini aja ya? Iya, sekitaran Kartini ya ini? Iya, Kartini. Kartini dan sekitarnya. Biasanya yang diambil apa aja Pak? Botol sama kardus kan. Kardus Sama bekas botol-botol, sama ya. botol air mineral Iya. bekas aja itu ya? Iya. Terus dengan adanya orang yang memperhatikan Bapak seperti ini, Bapak perasaannya gimana? Ya senang juga sih. Senang juga. Karena saya punya program ya membantu ya saudara-saudara Bapak juga termasuk saudara saya apapun keyakinannya itu. Ya. Karena menurut saya
jujur pemerintah selama ini saya belum pernah melihat pemerintah membantu secara langsung gitu, terjun langsung mendata. Makanya saya melakukan tindakan seperti ini tujuannya yaitu untuk membantu saudara-saudara, karena kan sejatinya kebahagiaan untuk semua umat manusia kan. Iya. Nah kalau misalkan seandainya Bapak mengalami ini misalkan ya Pak ya, kalau mengalami sakit gitu, terus gimana Pak? Ya kadang-kadang, nah itulah sedihnya tuh kalau saya sakit gitu ya. Kadang-kadang untuk beli obat yang nggak ada. Untuk berobat sendiri sampai bingung ya. Iya. Itu termasuk itu juga saya dengan adanya ini saya pengen tuh ya, termasuk dinas-dinas sosial, dinas kesehatan Kota Bekasi khususnya ya Pak, Iya. lebih memperhatikan, karena apa ya, biar bagaimanapun juga kan Bapak udah bagian dari warga Bekasi ya, yang harus diperhatikan juga, mulai dari kesehatan, mulai dari mungkin dari makannya dulu, dari tempat tinggalnya gitu. Berarti selama sakit tidak pernah ada sekalipun yang bantu ya? Nggak pernah ada. Pak, saya izin potong atasnya ya Pak ya. Iya ya. Paling yang bantu dari teman-teman aja ya. Yang paling teman-teman pemulung juga. Teman-teman ngumpul. Syukur Pak. Laris Pak. Pak, permisi sih izin ya Pak. Iya ya. Nah, kalau Bapak sendiri gimana Pak? Apa yang Bapak rasain selama 3 bulan di Bekasi ini? Ya, memang kadang-kadang nggak enak juga gitu. Ya? Kadang-kadang nggak enak juga gitu. Soalnya tempat tinggal nggak ada, apa nggak ada. Gitu. Yang bingungnya kalau hujan. Oh. Kalau hujan, kadang-kadang kalau nggak di masjid, kalau masjid udah terkunci gitu ya. Ya kalau hujan kita mau kemana gitu. Oh, kalau terjadi hujan, Ya, bingung ya. bingung gitu. Mau meneduh di mana, apalagi kalau misalkan hujannya Deras. malam ya, malam hari ya. Izin ya Pak. Jadi karena pendapatan yang tidak menentu, Bapak sampai sering puasa ya. Sering puasa. Nah, sedikit saya rapihin. Izin ya Pak, saya rapiin lagi. Tapi ada pernah ketemu anak atau semenjak Bapak memutuskan untuk yang memutuskan untuk keluar Bapak, atau Emang saya sih yang keluar. memutuskan untuk Iya. keluar, tidak ingin membebani anak mungkin ya? Iya. Semenjak Bapak memutuskan untuk keluar,
sama sekali komunikasi terhadap anak sudah terputus semua ya. Putus ya, itu semua. Nggak ada. Izin saya bersihkan janggutnya Ya, boleh? Boleh. Mohon maaf ya Pak. Ini Pak. Biasanya berapa bulan sekali pulang ke Bogor Pak? Biasanya 3 hari 4 hari gimana ada ininya aja. Gimana ada rezekinya ya? Iya. Izin ya Pak, saya rapikan ya, bersihin. 3-4 hari gimana atau tergantung gimana ada rezekinya. Iya, ada rezeki Bapak seberapa. pasti ngunjungin pesantren tempat Bapak belajar ilmu Iya. Islam ya, ilmu agama ya. Nah, sebagai warga Pak, ada nggak sih harapan Bapak untuk pemerintah? Kemauan sih harusnya gitu. Harusnya Boleh lebih keras lagi? seharusnya sih memperhatikan orang kecil tuh kayak gimana gitu. Terutama yang di jalanan ini kayak gimana. Selama ini saya belum ada. Selama ini belum Iya. ada satu orang pun atau satu instansi pun yang Belum. memperhatikan Iya. orang-orang yang Yang di jalan di gitu. jalan ya Pak ya. Harapan Bapak pemerintah lebih memperhatikan Lebih lagi memperhatikan orang kecil lah. orang-orang kecil ya. Karena biar gimana pun juga orang kecil juga tetap manusia yang harus Iya. diperhatikan ya. Harapan Bapak itu ya. Iya. Ya semoga kedepannya pemerintah, terutama untuk pemerintah Kota Bekasi bisa mendengar dan melihat. Jadi harapannya seperti itu ya Pak. Sebentar saya ambil ini dulu ya Pak. Izin Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Suka nggak Pak? Ya. Suka banget. Mudah lagi ya? Udah lagi. Usia udah usung Usia kalau boleh tahu berapa Pak? 81. 81 tahun usia. Saya lahir 43. Masya Allah masih sehat selalu, masih kuat, masih sehat, masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu lebih ini lagi ya, Iya. lebih kuat lagi lah pemerintah. Kuat, ya, pemerintah. Jadi tadi harapannya Bapak pemerintah lebih memperhatikan Pemerintah lagi kecil lagi, ya. rakyat kecil ya, Kecil, ya. mulai dari kesehatannya ya, Kesehatan, makannya. makannya. Oke Pak, Ya. sudah rapi dan terima kasih Alhamdulillah. banyak. Saya sudah diizinkan ngobrol Ya. sama Bapak sebentar dulu Pak. Saya ada amanah dari teman saya. Izin Pak, ini ada amanah dari teman saya buka Ya. usaha namanya Warkop 13. Oh, iya. Semoga Mudah-mudahan berkah ya. bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Berkah biar maju ya usahanya. Iya, terima kasih banyak ya Pak, sehat selalu.
ya buat teman-teman, kita barusan habis bakti sosial ya, bisa kita sebut bakti sosial atau membantu sesama. Teman-teman sudah dengar cerita beliau ya. Buat gue pribadi sih punya pesan, punya misi, kalau misalkan teman-teman memiliki sedikit rezeki apapun itu, dalam bentuk apapun itu, sekiranya bisa membantu sama saudara-saudara kita. Karena yang teman-teman semua dengar, saudara-saudara kita tuh banyak yang atau bahkan tidak diperhatikan sama pemerintah kota khususnya. Ya kita tidak bisa mengandalkan, kita tidak bisa menyalahkan juga. Yang kita bisa lakukan hanya bertindak dengan apa yang kita bisa lakukan. Semoga kedepannya tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi perbedaan. Dan satu pesan terakhir gue buat teman-teman, kalau teman-teman melihat saudara-saudara kita yang mungkin rezekinya tidak seberuntung atau tidak sebaik kita semua, jangan pernah menghardik, membuli, ataupun menghina atau sampai melakukan tindakan kasar lainnya. Karena mereka juga manusia yang patut kita hargai, patut kita berikan rasa hormat. Yang harus teman-teman ketahui juga, derajat kita semua sama di mata Tuhan, tidak ada bedanya. Yang beda itu cuma amal perbuatan baik kita. Oke, itu aja. Dan oh iya, satu lagi juga buat pemerintah Kota Bekasi, mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi bisa turut serta membantu dan mendata saudara-saudara kita atau warganya yang mungkin tidak memiliki tempat. Mohon lebih diperhatikan lagi buat pemerintah Kota Bekasi dan dinas-dinas terkait, terutama dari segi kesehatan dan makannya mereka. Kalaupun ternyata sudah dilakukan, mohon lebih giat lagi, mohon lebih lebih sering lagi supaya tidak ada lagi kesenjangan. Udah, terima kasih. Jangan lupa share video ini karena kebaikan jangan sampai putus di kalian. Thank you.